Zikri motor. Silakan Zikri. Iya, oke. Saya tidak takut melihat janggutmu itu. Silakan. Tampilkan janggutmu di kamera. Gitu dong. Silakan Zikri motor. Apa yang mau Anda sampaikan? Kamu memang betul-betul hebat ya, Dis ya. Loh, kalau tidak hebat bagaimana mungkin Muslim di sini betah nonton saya? Iya. Silakan. Cuman sayangan sedikit cuman kehebatan kamu itu kan di luar apa? Di luar jangkauan kan gitu. Betul Hebat atau kamu tidak itu Muhammad di luar, dinarasikan bukan di dalam. begini Bang Zikri. Apa? Betul atau tidak bahwasanya Muhammad digambarkan dalam hadis itu sebagai sosok yang anti terhadap Taurat dan Injil? Aku nggak tahu nggak. Jenggot aja yang panjang. Justru itu aku mau belajar sama kamu. Baik. Justru itu aku mau belajar sama kamu. Baik. Di dalam hadis diriwayatkan bahwasanya Umar ibnu Khattab. Coba baca dulu hadisnya. Oke, baik. Saya tunjukkan hadisnya ya. Baca ya. Baik, saya tunjukkan hadisnya. Baik, saya tampilkan. Saya balikan kamera saya. Lihatlah bagaimana para pengarang hadis memfitnah sosok Muhammad sebagai anti Injil, anti Taurat. Lihat ya, nih. Diriwayatkan nih. Diceritakan bahwa mana hadis? Itu bukan hadis. ini loh, hadis riwayat Ahmad nomor 15156. Oi. Yang hadis itu mestinya bahasa Arab. Kalau itu bahasa Indonesia. Kan sudah diterjemahkan. Atau gini saja. Orang sendiri. Oke, atau gini saja. Kalau saya nanti baca hadis begitu, kamu bilanglah terjemahan, kamu bilanglah ini. Gini. Kalau misalnya kita ungkapkan saja dari ceramah Ustadz gimana? Ceramah Ustadz gimana? Tapi kamu ngomong tadi ada hadis, ya kan? Saya suruh baca kamu. Iya, tadi kan sudah saya baca terjemahannya, tetapi kamu mengatakan. Woi, yuk. Dari awal kan kita udah sepakat bahwasanya saya ini mau belajar sama kamu, ya kan? Oke. Atau kamu dengarkan ini saja dulu. Mendengar. Coba bisa nggak kamu dengarkan ini? Biar dengar dulu aku yang ngomong, jangan kamu aja yang ngomong. Coba dengarkan. Dari tadi aku dengerin kamu ceramai orang tadi. Beliau membawa lembaran-lembaran Taurat yang berisi nasihat yang baik. Loh. Itu nggak. Hadisnya saya tunjukin nggak mau, ceramah Ustadz juga nggak mau, terus apa? Mana? Hadis mana yang kamu tunjukkan sama aku itu hadis yang mana? Dia harus mau hadisnya ada Arabnya. Baik ya. Dia mau hadisnya tetapi lengkap dengan huruf Arabnya. Kalau nggak ada huruf Arabnya mereka tidak mau. Baik. Saya tampilkan. Oke, ini udah ada huruf Arabnya ya. Ini ada huruf Arabnya nggak? Oke, baca. Baik, saya bacakan. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau melihat ada sebagian dari Taurat di tangan Umar. Maka beliau marah. Perhatikan, marah dia. Tenang, saya lagi baca. Perhatikan, apa kata Muhammad? Adakah engkau? Aduh, gelagapan. Boleh saya baca sampai selesai? Siapa yang gelagapan? Kamu kan. Saya baca dulu sampai selesai boleh? Bahwasanya kamu mau menerangkan hadis sama saya, kan? Loh, ini hadisnya berkata bagaimana ini?
Pada waktu itu Umar bin Khattab membawa-bawa. Kayak gitu. Nggak ada Ini hadis loh, bunyinya kayak ini gitu. nih. Apakah Itu engkau terjemahan masih itu, ragu, Dik. wahai Ibnu Khattab? Aku telah Itu membawakan terjemahannya. kepadamu. Yang kamu tampilkan dari hati kamu. Saya tidak percaya sama Aduh. kamu, Dis. Saya tidak percaya sama Ya kamu. sudah, kalau kamu tidak percaya kepada saya, gimana kalau saya butarkan saja ceramah dari Ustadz yang membacakan hadis tersebut? Saya sudah kasih Ustadz solusi ini- nih. Ustadznya saya nggak tahu ustadznya. Siapa sih ustadznya? Ya udah, kita kasih win-win solution saja. Masalah ustadznya Mana kamu tidak woi, percaya nanti, Ustadznya itu mana tahu. baik, Kayak orang yang barusan naik tempat kamu ini. baik Entah nih. dia entah betul-betul orang Baik. Islam, entah enggak. Nih, ini dia baca hadisnya nih. Dengarkan. Ini dia membaca hadisnya. Dengarkan ya. Dengarkan. Perhatikan. Ini dia baca Arabnya. Kitab dan kami turunkan kepada Tuhan kitab. Dia likulli syai' sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Kemudian dia membawakan sebuah hadis atau riwayat di sini. Akal. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang-megang kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Baik, kita baca kisahnya. Warawa An-Nasa'i wa ghairuhu. Dan diriwayatkan oleh atau Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya. Itu Ani Nabi bukan SAW. ustadz. Mana ada ustadz baca hadis kayak gitu? Saya turunkan Mana saja. Ya, kamu tidur saja di bawah sana. Nah, tidur, Bang. Fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Waraqatan min at-Taurah. Lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda. Amutahawwakuna ya Ibn Khattab. Apakah engkau meragukan wahai Ibn Khattab? Dalam berat yang lain dijelaskan maknanya ya. Asyakun anta ya Ibn Khattab. Apakah engkau ragu wahai Ibn Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Laqad ji'tukum biha bidha'a naqiyah. Padahal telah datang kepada kalian sesuatu putih yang sangat jelas. Walau kana Musa hayyan, seandainya saja Nabi Musa masih hidup pada hari ini, wattaba'tumuhu, dan kalian mengikutinya, wataraktumuni, dan kalian meninggalkanku, walaltum, kalian akan sesat. Nah, ada hadisnya digambarkan di dalam hadis tersebut. Muhammad malah marah-marah ketika orang membawa Taurat. Padahal Al-Quran berkata, sesungguhnya kitab ini membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Giliran temennya bawa Taurat, Muhammad marah-marah. Gimana sih kalian ini? Masa saya bilang palsu hadisnya? Kalau saya bilang palsu hadisnya, tidak mungkin ada ceramah ustadznya. Ya orang kamu selama jadi Islam aja kamu cuma manjangin jenggot saja. Kalau kamu jadi Islam hanya manjangin jenggot, celana cingkrang. Ya karena apa? Karena kamu taunya cuman ikut-ikutan saja. Bagaimana kamu mau beradu ilmu dengan saya? Sementara kamu bisanya cuman panjang jenggot, sorban gede. Mak dibulet-buletin sorbannya, muter sampai 1 kilometer sorbannya. Biar apa? Biar umat mengira dia ulama yang pandai. Padahal isi kepalanya kosong. Ini yang membikin orang mengetahui sesuatu, yang membikin orang berpengetahuan, bukan sorbannya diputer-puter di kepala, bukan. Tetapi dia banyak baca, banyak belajar, nggak pakai sorban pun tetap isi kepalanya berisi. Masa orang pandai karena makin panjang sorbannya? Gimana sih kalian ini? Orang berilmu itu tidak ditentukan dari jenggotnya. Makanya tidak salah kata Akil Sirok. Makin panjang jenggotnya, makin goblok, kata Akil Sirok. Lu ada dia ngomong begitu kok, gimana? Nih mau saya bacakan. Makin panjang jenggotnya, makin goblok katanya nih. Coba. Bentar, saya bacakan dulu ya.
Apa ungkapan dari ketua PBNU nih? Nih. Saya akan tunjukkan kepada kalian videonya ya. Bukan saya yang ngomong. Dengarkan nih, dengarkan. Nih. Sebentar. Saya anu dulu. Ini suaranya saya cepetin ya. Suaranya kita bikin normal. Oke. Bukan Islam Arab. Kita punya tipologi sendiri. Bukan Islam. Bukan Islamisasi, itu Arabisasi itu sebenarnya mereka ini. Tidak percaya diri. Yang kepercayaan diri sehingga jadi orang Islam harus pakainya seperti Arab. Segala seperti Arab, jenggotnya apa? Kalau orang Arab jenggotnya lebat. Kalau kita ini kadang lihat anak berjenggot tuh seperti kesebelasan sepak bola. Seperti belakang helai. Jadi yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik untuk memanjangkan jenggot. Lagi lihat ya. Gus Dur tidak berjenggot, Khawarij Majid tidak berjenggot, Fakhr Syihab tidak berjenggot. Yang tidak nggak ada berjenggot itu. Tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak, jejel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Loh, memang iya. Coba makin panjang jenggotnya, ngamuk-ngamuk. Bawa pentungan, bawa arit, halal darah. Betul kan? Semakin panjang jenggotnya makin goblok, betul gak? Ya kata akil sirah, bukan saya yang ngomong. Gimana?